Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Manjada Wajada? Saya senang sekali, gembira sekali hari ini karena hari ini saya akan membahas tentang hormon kebahagiaan. Ketemu lagi di YouTube channel Manjada Wajada, majelis YouTube Manjada Wajada pada segmen rezeki berlimpah berkah. Kenapa masuk segmen ini? Karena kebahagiaan itu salah satu rezeki yang tiada tara. Dan hari ini kita akan bahas 4 hormon kebahagiaan. Bagaimana kita membangkitkannya agar hidup kita bahagia secara Islam. Terima kasih yang sudah terus mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Terus tonton video ini karena saya akan sampaikan 15 cara praktis sehari-hari agar kita bahagia sesuai dengan 4 hormon kebahagiaan itu. Ahlan wa sahlan. Sahabat majelis YouTube Manjada Wajada, apa itu hormon? Hormon itu senyawa kimia yang ada dalam darah yang berfungsi memberi pesan kepada seluruh tubuh. Saya membaca beberapa artikel tentang hormon kebahagiaan ini karena selalu ada kaitan bahwa salah satu rezeki yang ingin kita raih dalam hidup ini adalah kebahagiaan. Inilah 4 hormon kebahagiaan dan bagaimana kita menjalankannya sehari-hari. Hormon kebahagiaan adalah hormon yang memberikan pesan agar tubuh kita selalu bahagia. Jadi, kalau kita ingin bahagia setiap saat adalah bagaimana kita membangkitkan hormon ini agar kelenjar dalam tubuh kita mengeluarkan hormon kebahagiaan ini. Kalau hormon kebahagiaan ini keluar, kita akan bahagia sepanjang hari kita. Dahsyat kan? 4 hormon kebahagiaan itu yang pertama adalah hormon endorfin. Hormon endorfin ini biasa disebut juga sebagai pereda nyeri alami. Mana kita itu menjadi kuat, bagaimana kita menjadi tegar, bagaimana kita itu menjadi sehat, bagaimana kita itu selalu merasa segar dalam situasi apapun. Hormon ini membuat kita bertahan dalam berbagai situasi, terutama situasi-situasi yang sulit. Dan bagaimana cara mengeluarkan hormon ini? Ternyata mudah saja. Hormon ini keluar pada saat kita pertama berolahraga. Jadi kalau kita mau bahagia, rutinkan berolahraga. Setidaknya jalan kaki setiap hari. Olahraga itu akan mengeluarkan keringat. Di samping itu menguatkan otot-otot kita dan juga mengeluarkan hormon endorfin ini. Nah, kalau kita tidak pernah olahraga, tidak pernah gerak, hormon ini tidak keluar, akan sulit kita bahagia dan akan sulit kita bertahan pada saat kita sedang mengalami ujian atau tantangan. Tips pertama, olahraga setiap hari. Tips kedua, hormon ini akan keluar pada saat kita berjemur di pagi hari. Berjemur bukan hanya pada saat COVID. Jemur di pagi hari, matahari itu ada vitamin D yang membuat tubuh kita semakin kuat, semakin sehat. Nah, berjemur di pagi hari inilah yang akan membuat kita sehat dan membuat kita bahagia. Menjadi sehat ini adalah nikmat Allah yang seringkali kita lupakan. Hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Bukhari. Ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nasi as-sihhatu wal faragh. 2 kenikmatan yang orang sering terlena, terlupa di dalamnya, yaitu kesehatan dan waktu kosong. Ini adalah peringatan Nabi bahwa kita itu mesti menjaga kesehatan secara baik
Dan salah satu cara menjaga kesehatan dengan baik itu apa? Dengan cara berolahraga. Yang ketiga, itu ternyata hormon endorfin ini keluar pada saat kita tersenyum dan tertawa. Ini menarik karena hadis Nabi itu mengingatkan kita agar memperbanyak senyum. Bahwa senyum kita untuk saudara kita itu adalah sedekah. Artinya apa? Kita mesti memperbanyak senyum. Dengan senyum itu akan membuat hati kita senang. Ternyata dari sisi keilmuan, dari sisi ilmiah, senyum ini mengeluarkan hormon endorfin yang membuat kita bahagia, membuat kita bertahan pada saat kita sulit, pada saat kita mendapatkan musibah. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, cobalah untuk tersenyum. Karena senyum itu yang akan membuat kita kuat, senyum itu yang akan membuat kita bertahan. Dan poin terakhir dari hormon endorfin ini adalah bersabar. Kalau kita mendapatkan musibah, kalau kita mendapatkan ujian dari Allah, itu tugas kita adalah bersabar. Kan hidup ini tugas kita dua tuh. Kalau kita dapat nikmat, kita bersyukur. Kalau kita dapat musibah atau ujian, kita bersabar. Dan bagi kita umat Islam, dua-duanya dapat pahala nih. Jadi kalau kita punya uang, kalau kita diberi kelebihan harta, diberi kelebihan tenaga, kita bersedekah, kita zakat, kita menolong orang lain, itu berpahala. Jangan khawatir kalau kita tidak punya uang, terus kita sakit, kita mendapatkan ujian. Nah, dapat pahala juga dari Allah dengan apa? Dengan sabar. Jika kita dapat musibah dari Allah, yakinlah bahwa Allah itu sudah mengizinkan musibah itu terjadi. Yakinlah musibah itu tidak akan datang selamanya, pasti akan ada akhirnya, dan yakinlah bahwa Allah itu akan memberi yang terbaik setelah musibah itu. Karena janji Allah, pada setiap masalah akan selalu ada jalan keluar, pada setiap masalah akan selalu ada kemudahan, setiap kesulitan mengandung dua kemudahan, maka kemudahan itu pasti akan mengalahkan kesulitannya. Kalau kita sabar. Jadi sahabat Manjada Wajada, pada hormon endorfin ini 4 cara yang bisa kita lakukan sehari-hari, kita praktekkan. Yang pertama adalah berolahraga, yang kedua berjemur di pagi hari, yang ketiga perbanyak senyum dan tertawa, dan yang keempat itu adalah bersabar. Hormon kebahagiaan kedua itu disebut sebagai hormon dopamin. Hormon dopamin adalah hormon yang disebut sebagai hormon motivasi. Namanya juga hormon motivasi. Artinya hormon ini akan bahagia kalau kita bisa mencapai impian kita. Karena itu apa yang bisa kita lakukan sehari-hari? Pertama, kita harus menetapkan tujuan dalam hidup kita, target-target dalam hidup kita. Manusia itu kita diperintahkan oleh Islam agar kita menciptakan, merencanakan apa yang akan kita lakukan di masa depan. Kita harus punya impian-impian besar, kita harus punya target-target besar, yang itu akan membuat kita termotivasi untuk ke sana. Kalau kita tidak punya target, nggak mungkin kita akan bahagia. Kenapa kita nggak mungkin bahagia? Karena kita tidak tahu apa yang akan kita capai. Tapi kalau coba kita target, tahun ini mau umrah, tahun ini mau beli rumah, tahun ini mau beli mobil, tahun ini mau beli kendaraan, tahun ini mau bersedekah, tahun ini mau bangun masjid, mau bangun pesantren. Target-target itu akan membuat kita semangat. Karena itu hormon ini, hormon dopamin ini disebut sebagai hormon motivasi. Maka punyalah target. Kalau kita punya target, insya Allah, Allah akan kasih jalan agar kita itu bisa mencapai target itu. Kenapa? Impian itu doa. Impian itu doa. Dan kata Allah,
Ud'uni astajib lakum. Berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Kita sebagai muslim, hidup ini jangan tanpa arah. Hiduplah dengan target, lalu bekerja keraslah untuk mencapai target itu. Insya Allah, Allah akan kasih jalan keluar. Dan pada saat kita mencapai impian itu, mencapai target itu akan menjadi kebahagiaan yang luar biasa. Yang kedua, hormon ini akan keluar kalau kita selalu bersyukur dengan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pagi hari kita sudah diajarkan berdoa bangun tidur agar kita bersyukur. Lalu kemudian sebelum makan, mandi, keluar rumah, semua penuh dengan syukur. Zikir pagi kita itu zikir syukur. Nah, syukur ini akan membuat kita bahagia. Karena kita tahu Allah itu memberi kita nikmat yang luar biasa. Bagaimana kita tidak bahagia? Kita merasakan betul. Oh, ada dalam tubuh kita kok nikmat itu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kita nafas, oksigen. Itu berapa kalau kita harus hirup itu oksigen setiap saat. Itu akan menjadikan kita penuh kesyukur. Ya Allah, aku masih bisa bernafas dengan baik. Engkau kasih oksigen yang luar biasa. Engkau kasih mata, telinga, hidung, semua alat dalam tubuh kita ini berfungsi secara baik. Itu nikmat yang luar biasa. Dan itu akan menjadi sumber kebahagiaan yang luar biasa. Dan hebatnya syukur ini, kalau kita bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat kita. Surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ketika Tuhanmu mempermaklumkan bahwa ketika engkau bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmatku padamu. Tapi sebaliknya, kalau engkau ingkar kepada nikmatku, ingatlah bahwa azabku sangat pedih. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan hormon dopamin ini adalah dengan berbuat baik kepada orang banyak, memberi manfaat kepada sebanyak-banyaknya orang. Tujuan hidup kita bukan untuk diri kita sendiri, bukan hanya untuk keluarga, tapi bagaimana memberikan manfaat kepada banyak orang. Kalau itu yang kita lakukan, insya Allah itu akan memberikan kepuasan batin yang luar biasa, kebahagiaan yang luar biasa. Kebahagiaan kita bukan hanya pada saat kita sukses, tapi kebahagiaan kita itu adalah pada bagaimana kita saat kita bisa mensukseskan orang lain, mensukseskan orang banyak. Itu akan menjadi sumber kebahagiaan yang luar biasa. Tadi untuk meningkatkan hormon dopamin ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, membuat target impian dalam hidup kita. Yang kedua, selalu bersyukur atas semua nikmat, dari yang kecil sampai yang besar. Yang ketiga, berbuat baik, memberi manfaat kepada orang banyak. Hormon yang ketiga itu adalah hormon serotonin. Hormon serotonin ini membantu menjaga stabilitas suasana hati dan ketenangan jiwa. Kalau dalam masyarakat umum banyak yang melakukannya dengan yoga. Dalam Islam, kita melakukannya dengan yang pertama itu adalah sholat yang khusyuk. Sholat itu, Masya Allah, adalah sumber ketenangan jiwa. Sholat itu adalah doa-doa kita, bersujud kita kepada Allah. Kalau hati kita nggak tenang, itu berarti sholat kita belum khusyuk. Kalau mau tenang hidup kita, kalau mau baik hidup kita, sholatlah yang lebih khusyuk. Sholat kita khusyuk, insya Allah, Allah itu akan memberikan ketenangan jiwa. Gimana caranya, Pak Akbar, agar sholat kita khusyuk? Pertama, sebelum sholat itu kita persiapan dulu. Persiapannya apa? Kita wudhu dengan baik. Lalu kita niatkan bahwa kita akan sholat. Dan kata Quran, seakan-akan kita akan bertemu dengan Allah. Ya Allah, bahwa aku akan bertemu denganmu. Lalu pahami bacaan-bacaan sholat, resapi bacaan-bacaan sholat, masukkan ke dalam diri kita, masukkan ke dalam jiwa kita. Kita tunduk, kita sujud, kita tunjukkan bahwa kita lemah, kita tunjukkan bahwa Allah Maha Besar, kita tunjukkan bahwa kita butuh sama Allah, kita butuh dengan Allah. Itulah sholat, itu doa, permohonan, mohon ampun.
kita ini mengakui kebesaran Allah. Takbir, tahmid, itu ada semua dalam sholat, doa. Bahkan sampai akhir, sebelum salam, isinya itu doa. Jadi memohon, kalau itu kita lakukan dengan baik, kalau itu kita lakukan dengan khusyuk, insya Allah, Allah itu akan memberikan ketenangan jiwa. Kalau kita ingin bahagia, sholat perbaiki. Hal kedua yang bisa kita lakukan untuk membangkitkan hormon serotonin ini adalah dengan membaca Al-Quran. Bacaan Al-Quran ini luar biasa, wahyu Allah, bukan bikinan manusia. Bacanya saja, walaupun kita nggak paham artinya, itu sudah menenangkan jiwa. Ini adalah penyembuh dari semua penyakit, terutama penyakit yang terkait dengan jiwa kita, gundah gulana, baca Quran. Kalau kita sedang rezeki sempit, baca Quran. Apa saja masalah di dunia ini, baca Quran. Ada masalah di kantor, baca Quran. Ada masalah dengan masyarakat, baca Quran. Ada masalah dengan teman-teman kita, baca Quran. Ada masalah dengan anak-anak, baca Quran. Ada masalah dengan orang tua, baca Quran. Semua masalah di hidup ini, bacalah Quran. Dengan baca Quran, insya Allah kita akan mendapatkan petunjuk apa yang harus kita lakukan, mendapatkan ketenangan hidup, insya Allah akan memberi jalan keluar. Membaca Al-Quran, ini akan menjadi luar biasa. Coba praktekkan. Insya Allah, banyak yang orang sudah mempraktekkan. Karena hidup kita menjadi baik, hidup kita menjadi mulia, itu karena Al-Quran. Hal ketiga yang bisa kita lakukan untuk membangkitkan hormon serotonin ini adalah dengan banyak-banyak berzikir. Surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillahi, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan jiwa mereka menjadi tenang karena mengingat Allah. Sesungguhnya hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Zikir kita, baca, tasbih, tahmid, tahlil, istighfar, baca banyak-banyak setiap hari. Dengan terus mengingat Allah, hati akan tenang. Kita ini gundah gulana karena jauh dari Allah. Nah, kalau kita mengingat Allah, maka kita akan menjadi dekat. Kalau dekat dengan Allah, kita nggak akan pernah khawatir lagi dengan apa yang akan terjadi dalam hidup ini. Karena kita yakin ada Allah kok yang akan menolong kita. Kenapa kita takut? Kenapa kita khawatir? Ada Allah. Ada Allah dalam hidup ini. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, Allah jauh lebih besar. Mudah bagi Allah kasih kita solusi. Mudah bagi Allah kasih kita jalan keluar kalau kita percaya penuh dengan Allah. Maka bismillah, kita perbanyak zikir kepada Allah. Perbanyak mohon ampun. Perbanyak kita berdoa. Perbanyak kita memohon. Mulai hari ini, perbanyak sujud kita, panjangkan sujud kita. Panjangkan doa-doa kita. Panjangkan tahajud kita. Memohon kepada Allah. Allah akan kasih jalan. Allah akan kasih jalan. Dan yang nomor 4 untuk membangkitkan hormon serotonin ini adalah dengan tawakal kepada Allah. Banyak-banyak berserah. Jangan terlalu banyak berharap selain Allah. Kita ini sudah bekerja keras, lalu kita berharap, oh nanti hasilnya begini, nanti hasilnya begini, nanti hasilnya begini. Nah itu namanya mengatur Allah. Tugas kita itu berusaha dengan keras. Hasilnya ya udah Allah yang ngatur kok. Allah tahu yang terbaik kok buat kita itu. Allah kasih sesuai dengan kebutuhan kita kok. Allah kasih yang terbaik. Dengan demikian kita akan berkurang stres kita itu. Kita itu kalau kita terlalu banyak berharap, ekspektasi kita terlalu tinggi, yang terjadi apa? Kalau nggak terjadi, kita akan stres. Hidup kita itu akan terbebani dengan beban yang luar biasa. Karena kita nggak serahkan sama Allah. Tugas kita berusaha semaksimal mungkin. Habis itu serahkan aja. Serahkan aja sama Allah. Apapun yang terjadi, Allah kasih pasti yang terbaik buat kita. Yang kelima, hormon serotonin ini akan timbul kalau kita menikmati tempat-tempat yang indah,
untuk tadabbur, mengagumi apa yang Allah ciptakan buat kita. Healing lah istilah sekarang ya. Ke pantai, ke puncak, ke daerah pegunungan, ke tempat-tempat yang indah sambil kita menikmati keberkahan, keindahan yang Allah ciptakan sambil kita bersyukur. Itu akan menjadi bahagia. Menghirup udara yang segar, itu yang luar biasa. Dan juga makan makanan yang bergizi, makan makanan yang enak, itu juga salah satu sumber kebahagiaan. Tapi hati-hati dengan makanan, jangan sampai kelebihan, karena sumber kebahagiaan. Tapi kalau kelebihan makanan, itu bisa menjadi sumber penyakit. 5 hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan hormon serotonin. Pertama adalah sholat yang khusyuk. Yang kedua adalah berzikir. Yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Yang keempat adalah tawakal kepada Allah. Dan yang kelima, healing vacation ke tempat-tempat yang indah. Dan juga makan makanan yang enak. Dan hormon kebahagiaan yang terakhir, yang menjadi sumber pembawa pesan kebahagiaan, namanya hormon oksitosin. Hormon oksitosin ini disebut sebagai hormon silaturahmi, hormon hubungan interaksi sosial, hormon yang menimbulkan kebahagiaan. Kalau kita itu memperbanyak silaturahmi dan hubungan sosial dengan manusia, maka ini akan menjadi kebahagiaan yang luar biasa kalau kita memperbanyak teman. Memperbanyak silaturahmi akan membuat umur kita panjang dan memperbanyak rezeki kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang ingin diluangkan, dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia memperbanyak silaturahmi. Pertemanan silaturahmi ini penting, harus kemudian kita luangkan waktu untuk silaturahmi. Jangan sampai kita diem aja di rumah. Kita nggak akan pernah bahagia kalau kita nggak punya teman, nggak pernah silaturahmi. Apalagi kalau ke saudara-saudara aja enggak. Paling tidak silaturahmi yang pertama ke saudara-saudara, ke keluarga, lalu kemudian ke masyarakat sekitar. Perbanyak silaturahmi kemana aja. Insya Allah, Allah akan memperbanyak rezeki kita dan memanjangkan umur kita, terutama umur manfaat yang akan kita berikan kepada orang lain. Maka perbanyaklah silaturahmi, insya Allah akan membawa kebahagiaan. Yang kedua, untuk membangkitkan hormon sosial ini adalah memperbanyak sedekah dan membantu orang lain. Rasanya kalau membantu orang lain itu ada kebahagiaan tersendiri yang luar biasa. Apalagi kalau dia sudah berhasil, wow, dia akan senang sekali. Dan kebahagiaan dia itu juga akan menjadi kebahagiaan kita. Dan terakhir, hormon ini adalah hormon cinta kasih. Orang-orang yang kita sayangi di sekitar kita, ayo bangun kebahagiaan. Terutama pasangan kita. Ini sumber kebahagiaan utama itu pasangan kita. Jangan sampai kita ini malah tiap hari ribut dengan pasangan kita. Hal-hal sedikit yang seharusnya tidak menjadi keributan, akhirnya menjadi keributan. Perbedaan sedikit, akhirnya menjadi keributan. Komunikasikan. Karena kita dua manusia yang memang beda, nggak bisa disatukan. Dan mesti diomongin sepanjang hidup. Pernikahan itu belajarnya sepanjang hidup. Sepanjang hayat. Kayaknya kita udah tahu istri kita, sudah tahu suami kita. Oh ternyata belum tahu apa-apa. Kita terkaget-kaget. Ya kita belajar lagi. Kita pahami lagi. Semakin kita ini bisa memahami istri kita, suami kita, insya Allah hubungan kita akan semakin baik. Apapun yang terjadi,
prinsip saya ini, kita minta maaf duluan deh. Kita minta maaf duluan deh. Ini akan menjadi salah satu kunci untuk menjaga hubungan dengan pasangan kita. Jangan sampai kemudian kita ngotot mempertahankan ego. Suami minta dihormati, istri minta dihargai, disayangi. Oh, nggak ketemu. Ya sudah. Saling meminta maaf, saling merasa bersalah. Oh ya, ini salah saya. Hingga apa? Hubungan kita ini menjadi baik. Hubungan kita ini menjadi saling bisa dipahami. Kalau hubungan kita baik, itu akan kemana-mana menjadi baik. Kalau di rumah hubungan kita nggak baik, itu di tempat kerja juga nggak bagus, di masyarakat juga nggak baik, anak-anak juga jadi nggak baik. Itu kemana-mana akibatnya itu kalau hubungan dengan pasangan itu menjadi nggak baik. Maka hubungan cinta kasih ini akan menjadi sumber kebahagiaan. Demikian 3 hal untuk meningkatkan hormon oksitosin ini. Yang pertama, bersilaturahim. Yang kedua adalah bersedekah, dan yang ketiga merawat cinta kasih. Teman sekalian, itulah ya 4 hormon kebahagiaan. Ada 15 item. Coba kita checklist satu persatu. Mulai besok ya, saya bagikan juga di deskripsi itu 15 hal apa saja yang harus kita lakukan. Mulai besok coba yuk kita praktikkan. Insya Allah itu akan menjadi sumber kebahagiaan kita. Videonya akan terus dibuka. Anda terus silakan berkomentar. Dalam seminggu ini deh coba kita praktekkan, lalu coba lihat apa yang kira-kira terjadi. Silakan share di kolom komentar, nanti kita diskusikan lebih jauh bagaimana sih membangun kebahagiaan dalam hidup. Bukankah itu kan yang selalu kita doakan? Ya Allah, kita berdoa sebelum kita tutup nih sama-sama ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan, berilah kami kebahagiaan untuk kehidupan kami di dunia dan kehidupan kami di akhirat, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bahagia selalu bersama kita semuanya. Terima kasih teman-teman majelis YouTube Manjada Wajada. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Silahkan share kalau ini Anda merasa bermanfaat dan mungkin orang lain juga butuh untuk bahagia. Insya Allah Anda juga akan mendapatkan pahala. Kita dapat pahala jariah bersama-sama. Kita gelindingkan pahala ini bersama-sama menjadi bola salju yang besar. Bola salju pahala. Demikian. See you next time. Alafu minkum. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.